Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, kelas online PPKN kembali hadir untuk menemani belajar kalian. Kali ini kita akan mempelajari harmoni keberagaman masyarakat Indonesia bagian yang kedua. Siswa-siswi sekalian, sub pokok bahasan yang akan kita pelajari, permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia bagian yang kedua, dan upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Siswa-siswi sekalian, kita mulai pembahasan pada permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Pada video sebelumnya, kita telah membahas kondisi budaya pada masyarakat Indonesia dilihat dari unsur-unsur kebudayaan menurut pendapat Jacques Horn yang dapat ditemukan di seluruh dunia. Untuk mengingatnya, kita akan bahas bersama-sama unsur-unsur tersebut yang meliputi yang pertama, sistem agama, kepercayaan atau religi dan upacara keagamaan. Yang kedua, sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, sistem mata pencarian. Yang keenam, sistem teknologi dan peralatan. Dan yang terakhir, sistem kesenian. Siswa-siswi sekalian, kita mulai pembahasan pada kondisi budaya pada masyarakat Indonesia. Sistem agama, kepercayaan atau religi, dan upacara keagamaan. Agama merupakan seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya berdasarkan kitab suci. Bagi para penganutnya, agama berisi ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang keberadaan manusia dan petunjuk hidup agar selamat di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, agama dapat menjadi inti dari sistem nilai yang ada di dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya, kita bahas sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Masyarakat atau society adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup di mana sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Secara umum, masyarakat merupakan sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu tempat atau wilayah. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Siswa-siswi sekalian, kita lanjutkan pembahasan pada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan yang dimiliki masyarakat merupakan kunci berkembangnya suatu peradaban. Sistem pengetahuan diperoleh melalui cara-cara sebagai berikut.
Yang pertama, formal, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui lembaga formal, legal, terstruktur dan terorganisasi melalui institusi, misalnya sekolah atau universitas. Yang kedua, informal, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui lembaga semi formal, misalnya kursus-kursus. Dan yang ketiga, non-formal, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui proses pengalaman diri sendiri atau otodidak. Siswa-siswi sekalian, kita lanjutkan pembahasan tentang kondisi budaya pada masyarakat Indonesia pada aspek bahasa. Bahasa merupakan alat penyampai pesan, baik secara lisan, tulisan maupun lambang-lambang tertentu. Bahasa digunakan sebagai media komunikasi untuk menyampaikan segala perlambang kebudayaan antar anggota masyarakat. Permasalahan yang muncul dalam penggunaan bahasa pada masyarakat Indonesia berkaitan dengan jumlah bahasa daerah yang mencapai kurang lebih 760-an bahasa beserta variasinya, beserta bahasa asing yang terserap ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya kita bahas kondisi budaya pada masyarakat Indonesia pada aspek sistem mata pencarian. Sistem mata pencarian merupakan cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari dalam pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan baginya. Sistem mata pencarian atau sistem ekonomi telah berkembang pesat dari cara-cara konvensional seperti berburu, bercocok tanam dengan cara tradisional, menjadi sistem pertanian modern, industri, perdagangan, dan sejenisnya sejak era industrialisasi dan ditemukannya internet. Permasalahan yang dihadapi dalam sistem mata pencarian diantaranya banyaknya masyarakat yang memenuhi kebutuhannya dengan cara menyimpang dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan asas keberlanjutan lingkungan. Siswa-siswi sekalian, kita lanjutkan pada aspek sistem teknologi dan peralatan. Sistem teknologi dan peralatan seperti alat-alat distribusi, transportasi, dan komunikasi merupakan unsur kebudayaan yang paling cepat berubah dan perkembangannya mempengaruhi sistem sosial budaya lainnya. Salah satu masalah pokok dalam sistem ini adalah masih banyaknya peralatan yang harus diimpor dari luar negeri. Hal ini merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk berupaya memproduksi teknologi dan peralatan sendiri. Begitu pula dalam penguasaan teknologi informatika yang berkembang sangat pesat seiring dengan penemuan internet. Nah, siswa-siswi sekalian, selanjutnya kita bahas kondisi budaya pada masyarakat Indonesia pada aspek kesenian. Menurut William A. Haviland, seni merupakan keseluruhan sistem yang melibatkan proses penggunaan imajinasi manusia secara kreatif dalam sebuah kelompok masyarakat dengan kebudayaan tertentu. Seni dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, seni rupa yang meliputi seni lukis, seni patung, dan seni ukir. Yang kedua, seni sastra yang meliputi puisi dan prosa. Yang ketiga, seni pertunjukan yang meliputi seni tari, seni drama, teater, dan seni musik.
Nah, siswa sekalian, permasalahan yang muncul dalam unsur kesenian ini diantaranya adanya sekelompok orang yang mengatasnamakan seni, namun dalam mengekspresikan tidak mengindahkan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, kita lanjutkan pembahasan pada upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Upaya penyelesaian masalah sosial budaya diantaranya dengan yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan melalui usaha penciptaan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial melalui usaha membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial. Yang ketiga, membangun peradaban bangsa melalui usaha membangun kebudayaan nasional yang bersumber dari warisan budaya bangsa dan memilah nilai budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Nah, selanjutnya kita bahas apa saja upaya penyelesaian pada masalah ekonomi. Upaya penyelesaian masalah ekonomi diantaranya yang pertama, mengembangkan persaingan yang sehat dan adil melalui peran pemerintah dalam kehidupan ekonomi, sehingga tidak bersifat monopoli atau perekonomian dikuasai oleh segelintir orang. Yang kedua, meminimalkan hambatan ekonomi seperti peraturan atau regulasi, layanan publik, birokrasi, subsidi, intensif, dan sejenisnya. Yang ketiga, membuka kesempatan kerja bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Yang keempat, memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui permodalan, pelatihan, dan informasi bisnis dan teknologi. Selanjutnya kita bahas upaya penyelesaian pada masalah gender. Pada masalah gender, upaya penyelesaiannya diantaranya yang pertama, meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup, dan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dan yang ketiga, menyempurnakan perangkat hukum perlindungan perempuan di berbagai bidang. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, demikian tadi pembahasan kita pada pokok bahasan harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Sampai jumpa lagi pada kelas online PPKN dengan pokok bahasan yang lain pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.